Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Bertemu kita lagi dalam santapan firman Tuhan. Hari ini 9 hari bulan Mei 2023 bersamaan hari Selasa minggu kelima musim Paskah. Pembacaan hari ini diambil daripada Injil Yohanes bab 14 ayat 27 hingga ayat 31. Bersama kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berpisah dan ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi menjadikan kita gelisah, berduka, dan sedih. Hidup terasa kosong dan ada yang hilang dalam diri kita. Demikian juga yang dialami oleh para murid Yesus ketika sang guru yang menjadi tumpuan harapan mereka harus pergi meninggalkan mereka. Dan Yesus mengetahui apa yang bakal dialami oleh para muridnya. Untuk itulah dia mengatakan, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Inilah kekuatan dan jaminan yang diberikan Yesus kepada kita. Dia meminta kita untuk tidak gelisah dan gentar, karena Dia akan memberikan damai sejahtera pada kita. Damai yang Yesus berikan kepada kita tidak dapat diambil daripada kita oleh sesiapapun atau apa juga keadaan. Sebab itu Yesus berkata, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Saudara-saudari, bagaimanakah damai yang dunia berikan? Jika Anda berada dalam masalah dan berjumpa dengan seseorang dan bertanya apa yang perlu dilakukan untuk mengalami damai, mungkin jawabannya, pergi melancong, lari dari semua masalah, ambil cuti di tempat di mana tidak ada orang yang mengganggu Anda, tempat yang sunyi dan aman, barulah Anda berasa damai. Tetapi Yesus berkata, saya memberikan damai di tengah-tengah masalah.
di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah kelukaan dan porak-poranda. Sesungguhnya saat ini juga Yesus dapat menanam damai sejahtera dalam setiap hati kita, tidak seperti yang dunia berikan. Namun saudara-saudari, bagaimana? Kita boleh kembali kepada asas perhubungan kita dengan Yesus. Saya dan Yesus. Hanya jika kita dapat membenarkan Yesus berada di dalam hati kita, Dia akan membawa kita kepada kedamaian. Dia yang menenangkan ombak dan badai taufan, sehingga kita mampu tenang dalam perahu yang bergelora. Sebab kita tahu, tidak ada badai taufan yang dapat menghempaskan perahu yang membawa Yesus yang adalah Tuhan kepada lautan, bumi, dan langit. Yesus mengatakan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jangan sedih, bimbang, dan gelisah. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, saudara-saudari, jangan biarkan keadaan sekeliling kita merampas kedamaian kita. Jangan biarkan persekitaran kita mengatur kebahagiaan kita. Sebab Yesus telah mewariskan damai-Nya kepada kita. Dan damai tersebut sudah menjadi milik kita. Tuhan memberkati kita semua.